Let the public know the truth. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Tentunya SLMT-TV kembali menghadirkan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah cerita dari film yang berjudul Godse. Let's make a deal. లొకేషన్ విడిచిపెట్టే నాయకులు ఉన్నంత వరకు నాలాంటి వాళ్ళు పుడతానే ఉంటారు సార్ బ్యాంకుకు టోకరా బిజినెస్ మ్యాన్ పరారు Faisali membatalkan acara pertunangannya setelah mendapatkan kabar dari salah satu anggota polisi untuk datang ke tempat perampokan yang tengah terjadi. Di sana, ia menemui Rishi dan Kesavan sebagai rekan kerjanya. Mereka melaporkan kalau di dalam rumah tersebut ada Sandra yang merupakan wanita hamil. Assistant Superintendent of Police. Faisali memberanikan diri untuk menerobos rumah yang didatangi oleh perampok. Faisali yang berhasil masuk ke rumah tersebut mencoba bernegosiasi dengan para perampok karena ia tak ingin Sandra yang tengah hamil terluka. Kedua perampok tersebut meminta helikopter untuk membawa mereka pergi dari rumah itu dan terbebas dari para polisi yang berjaga. Faisali pun mengiyakan permintaan mereka, namun pasukan intelijen yang sudah ditugaskan telah memasuki pekarangan rumah tersebut, hingga membuat perampok menjadi panik. Kesavan memerintahkan pasukannya untuk menembak perampok tersebut hingga tiba-tiba satu peluru berhasil melukai salah satu tepat mengenai dada di sebelah kanan perampok tersebut. Keadaan pun tidak bisa dikendalikan, apalagi saat pasukan intelijen melempar gas air mata. Faisali menunduk untuk menghindari tembakan lain dan ia mulai mencari wanita hamil yang tadi disandera oleh perampok tersebut. Hingga ia menemukan wanita tersebut telah terlukai lemah dengan luka di bagian lehernya. Faisali menjerit meminta pertolongan dari tim dokter, namun saat mereka datang mereka tidak dapat menyelamatkan wanita tersebut. Faisali merasa sangat terpukul dengan kejadian itu. Ia merasa gagal menjalankan tugasnya. Pemberitaan tentang pembunuhan itu pun menjadi topik di setiap pemberitaan, membuat tekanan tersendiri untuk Faisali hingga ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Karena ia menganggap dirinya telah gagal menjadi divisi negosiasi dan menyelamatkan korban. Namun Kesavan Rao yang telah mengajukan cuti selama 10 hari berharap Faisali bisa tetap bergabung pada Departemen Kepolisian seperti biasa. Penculikan misterius telah terjadi dan salah satu yang menjadi korban penculikan adalah Kesavan Rao yang tengah bersama dengan kekasihnya. Mereka semua diculik oleh beberapa pasukan bertopeng. Departemen Kepolisian pun membentuk tim khusus untuk bisa membebaskan korban dari tangan si penculik. Sekretaris Menteri Dalam Negeri meminta komisaris untuk menyelesaikan kasus ini dalam waktu 24 jam. Mereka pun membutuhkan Faisali untuk bisa bekerja sama kembali dengan mereka. Rishi yang memutuskan untuk menemui Faisali, namun saat bertemu dengan Faisali, ia malah diusir karena ia telah mengundurkan diri. Tapi Rishi mengatakan kalau surat pengunduran dirinya belum ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. Mau tidak mau, Faisali ikut ke kantornya untuk membantu timnya menyelesaikan kasus penculikan ini. Sampai di kantor tersebut, Faisali langsung diminta untuk menerima video call yang dilakukan untuk penculik tersebut. Faisali yang masih kebingungan langsung menerima video call itu dan timnya yang lain mencoba mencari keberadaan pelaku melalui satelit sambungan telepon. Pelaku yang mengaku dirinya Godse dengan senang hati melakukan video call dengan Faisali, namun setelah beberapa lama Godse malah melecehkan Faisali dan membuat Faisali tersinggung dan langsung memutuskan video call tersebut, lalu meminta Citra yang menerima video call lagi dari Godse. Namun Godse malah menarik Kesavan Rada yang menjadi salah satu sanderanya. Ia menodongkan pistolnya ke arah Kesavan dan meminta Faisali untuk bisa menerima video call yang ia lakukan. Sir, please, give me one chance, sir.
Karena belajar dari pengalaman kematian Sandra, Faisali kembali menerima video call yang tersambung dari Godse. Saat sambungan video call tersebut, Faisali diminta untuk menyebutkan tim yang tengah mendengar percakapan mereka. Who all are watching this? Revolver దూరంగా పెట్టండి. Faisali pun menyebutkan semua tim yang bersamanya, namun ia dilarang untuk menyebutkan sekretaris menteri yang ada di tengah-tengah mereka oleh komisaris. ఇక్కడ కంప్లీట్ ఆనెస్టీ మెయింటైన్ చేయాలి. Faisali dan timnya mulai membahas cara untuk melepaskan para sandera yang disekap oleh Godse. Faisali memutuskan untuk kembali bergabung dan meminta tim khusus untuk dirinya sendiri. Tak lama, Godse kembali melakukan panggilan video call dan meminta Faisali untuk memanggil Menteri Perindustrian Negara Pani Kumar ada di kantor ini dalam waktu 1 jam. Tim kepolisian mulai melacak Godse namun mereka tidak menemukan data apapun dan mereka mencurigai Godse adalah warga asing. Pani Kumar yang telah dijemput langsung dibawa ke ruangan untuk menerima video call dari Godse. Pani Kumar yang mengenali Godse terkejut dan mulai menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan oleh Godse. ముందు సార్ అడిగిన వాటికి టకాటకా సమాధానాలు చెప్పి ఇతను మొత్తం ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి? 16 ఒక్కో కంపెనీ యాన్యువల్ Namun Godse yang mengetahui jawaban Pani Kumar adalah bohong, tanpa belas kasih, ia langsung menembak Keza Farao. Faisali kembali merasa terkejut dan merasa gagal menjalankan tugasnya apalagi saat mengetahui kalau Pani Kumar telah mengenal Godse. Citra pun menceritakan kalau mereka memang sudah saling mengenal. Salah satu polisi intelijen datang dan mencoba melakukan video call. Namun ia terkejut ketika Menteri Keuangan Manikya Rao telah menjadi sandera Godse juga. Sementara Faisali mulai mencari informasi tentang Godse bersama dengan timnya. Ia mengetahui kalau Godse adalah Visawanat Ramachandra, pengusaha terkenal yang berasal dari London. Pasukan intelijen yang lain pun mulai mendapatkan informasi keberadaan Godse dan juga para sandera. Godse mulai melakukan video call lagi dengan Faisali. Kali ini ia meminta Faisali untuk mencari keberadaan Ajay Sarati untuk bisa berada di kantor itu untuk menerima video call dari Godse. Semua anggota kepolisian mulai mencari keberadaan Ajay Sarati yang diketahui adalah tangan kanan Menteri Dalam Negeri. Sekretaris Menteri Dalam Negeri mulai meninggalkan ruangan kepolisian dan berkumpul dengan menteri-menteri yang lain, termasuk Menteri Dalam Negeri di suatu ruangan. Mereka membahas tentang Godse yang lebih dahulu telah mereka kenal sebelumnya. Ajay Sarati menyanggupi akan mengatasi masalah ini karena ia telah menyebar pasukan khusus untuk bisa menangkap Godse dan juga kelompoknya. Ajay Sarati mendatangi ruangan khusus untuk menerima video call dari Godse. Connect. Melihat kedatangan Ajay Sarati, Godse langsung menelanjangi semua kejahatannya dan mengatakan kalau Ajay Sarati adalah dalang di balik pembunuhan Salini tanggal 30 Januari lalu. Mendengar hal itu, Faisali terdiam dan ia teringat peristiwa perampokan yang mengakibatkan satu sandera wanita hamil terbunuh. Mereka pun terkejut ketika melihat salah satu perampok masih hidup dan menjadi salah satu sandera Godse. Ia juga mengatakan kalau perampok itu adalah suruhan Ajay Sarati. వీడిని ఎవడు పంపించాడో తెలుసా? 63 రోజుల క్రితం అంటే జనవరి 30th. Bahkan Godse juga mengatakan kalau Ajay Sarati adalah orang yang menyebabkan semua kekayaan dan industri milik Godse ditahan oleh Bank Internasional. Godse meminta Bharat Forge untuk menangkap Ajay Sarati sekarang juga untuk menebus semua kesalahan yang telah ia lakukan kepada Godse. Tak lama, Godse meminta Punya Murti dan pensiunan Hakim Agung Anand Krishan datang sambil membawa semua berkas-berkas Ajay Sarati yang berencana untuk mengikuti pemilihan di tahun ini. Godse juga memberi waktu mereka selama 1 jam. Keinginan Godse pun dikabulkan. Pensiunan hakim datang, Godse menceritakan asal-usul dirinya. Ia yang merupakan pengusaha yang banyak menanamkan modal di perusahaan London mulai didekati oleh para menteri yang memintanya untuk menanam modal di India. Namun Godse menolak secara halus dengan mengatakan ia akan memikirkan hal yang diinginkan para menteri tersebut. Namun Anand sebelumnya telah dihasut oleh Menteri Dalam Negeri mengatakan kalau Godse telah membawa pergi uang para investor asing ke London. Godse tersenyum dan melanjutkan ceritanya tentang dirinya kepada Hakim Anand. Setelah menghadiri perkumpulan pembisnis di Delhi, Godse memutuskan untuk kembali ke desanya dan menemui teman-teman sekolahnya dulu yang tengah mengadakan reuni di gedung sekolah mereka yang lama. Ia pun meminta penjaganya untuk membiarkan dirinya selama 1 hari tanpa pengawalan. Godse merasa bahagia bertemu dengan teman-teman lamanya, namun Godse menyembunyikan jati dirinya kepada teman-temannya itu. Mereka mulai berbagi cerita dan bersenda gurau.
Hingga saat mereka menari dan menyanyi, mereka terkejut ketika Raghafa menjerit nama Rajaran sambil menggendong jenazah yang telah dibungkus rapi. Mereka semua terkejut hingga membuka penutup wajah jenazah tersebut. Air mata mereka tumpah ketika mengetahui kalau itu adalah Rajaram. Tak lama, ibu Rajaram datang menangisi kematian putranya tersebut. Raghafa mulai menceritakan kalau ia sengaja bersama rekannya menuju kota untuk menemui semua teman-temannya tentang rencana reuni tersebut. Mereka semua telah berkumpul dan menikmati kebersamaan kecil di kontrakan Rajaram. Sebelum Raghafa izin pulang, ia menyampaikan pesan untuk Rajaram yang mengatakan kalau ibunya meminta uang kepada Rajaram. Mendengar hal itu, Rajaram berjanji sebelum jam 5 sore ia akan memberi uang untuk ibunya yang akan dititip pada sahabatnya Raghafa. Namun ia yang hanya menjadi salah satu pekerja bangunan malah ditahan upahnya oleh mandornya hingga membuat Rajaram kecewa. Ia yang dulu adalah siswa pintar bahkan dijuluki sebagai ilmuwan malah tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan sejalan dengan pendidikan yang telah ia tempuh. Rajaram merasa kecewa karena telah mengecewakan ibunya yang telah 25 tahun membiayainya dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan diri dari bangunan yang tengah ia bangun. Raghafa yang mendapat berita itu sangat merasa sedih dan harus menelan pil pahit membawa pulang sahabatnya dalam keadaan tidak bernyawa. Semua teman-teman Godse mulai membawa Rajaram ke tempat kremasi dengan perasaan sedih. Godse terpaksa meninggalkan semua teman-temannya dan berkata ia akan kembali lagi demi mereka. Godse yang berencana membantu teman-temannya menceritakan kepada Salini. Mendengar hal itu, Salini sangat merasa senang dan ia pun ingin melahirkan buah cinta mereka di India. Godse mengabulkan keinginannya, istrinya dan ia menarik semua investasinya di London dan memindahkannya semuanya ke India. Mereka pun menempati rumah baru yang sudah dipersiapkan oleh Godse untuk Salini. Godse membawa semua teman-temannya untuk tinggal bersama dirinya untuk mewujudkan mimpi Godse memberikan pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang mereka punya. Godse pun menemui para pejabat yang pernah menemuinya dan mengatakan semua keinginannya untuk menginvestasikan hartanya di India. Dengan senang hati mereka menerima permintaan Godse. Namun keserakahan mulai menyergap Ajay dan teman-temannya. Ia meminta Godse untuk menanamkan modal di pabrik semen yang ia punya senilai 100 crore. Setelah ia melihat pembangunan pabrik milik Godse senilai 600 crore hampir berhasil. అవుట్స్కర్ట్స్ లో మన సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది కదా పాజిటివ్ అవుట్కమ్ కానీ నో మాత్రం చెప్పకండి. Godse yang tidak begitu percaya meminta teman-temannya untuk menyelidikinya. Dan dugaan Godse benar, karena tidak ada pabrik semen di alamat yang diberikan oleh Ajay Sarati. Semuanya adalah fiktif, bahkan semua anak buah Ajay Sarati pun mengakui kalau itu semua adalah fiktif yang ingin mendapatkan kekayaan Godse dengan cepat. Godse menemui Ajay Sarati meminta penjelasan padanya. Namun Ajay malah mengancam akan menghentikan semua proyek yang sedang dikerjakan oleh Godse bersama teman-temannya. అయితే నేను చెప్పేది కూడా విను. ఈ యజ్ఞం సవ్యంగా Ancaman itu pun diwujudkan karena Ajay Sarati menugaskan beberapa petugas untuk menghentikan proyek milik Godse. Mendapatkan perlakuan buruk dari Ajay, Godse meminta bantuan dari Puni Kumar namun ia tidak bisa membantu karena ia takut kepada Menteri Dalam Negeri yang mengancamnya. Godse yang tidak mengetahui kalau Menteri Dalam Negeri adalah dalang dari ini semua, malah meminta pertolongan kepadanya dan menyerahkan semua bukti-bukti kebenaran yang ia miliki. Tak lama, pabrik yang tengah dibangun oleh Godse malah dibakar oleh anak buah Menteri Dalam Negeri, bahkan warga yang dihasut hampir saja menyakiti Godse bersama teman-temannya. Mendapatkan perlakuan buruk tersebut, Godse mulai membangun perlawanan secara gerilya. Ia yang bekerja sama dengan seorang hacker berhasil mengambil informasi penting tentang korupsi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri bersama antek-anteknya. Hal itu diketahui oleh polisi khusus mencoba menarik kembali data mereka dari tangan hacker tersebut, namun mereka gagal dan Godse berhasil mendapatkan bukti kejahatan mereka. Godse dan teman-temannya pun berencana menemui gubernur dan menyerahkan bukti kejahatan Menteri Dalam Negeri. Namun Menteri Dalam Negeri yang tahu posisinya tidak aman, menyusun rencana lain untuk menghancurkan Godse dan juga teman-temannya. Di perjalanan, mobil Godse berhasil ditabrak truk hingga mobilnya meluncur jatuh ke dalam tebing. Beruntung, Godse berhasil didorong keluar oleh Raghafa, hingga saat mobil meledak, ia masih bisa selamat. Godse yang sadar dari pingsannya terseok-seok mendekati bangkai mobil yang telah meledak tadi.
Ia menjerit menahan rasa amarahnya karena teman-temannya semuanya telah tewas dalam kecelakaan ini. Gotse memaksakan diri untuk pulang ke rumahnya. Namun ia melihat rumahnya telah dijaga ketat oleh banyak polisi. Gotse yang tidak dikenali oleh petugas kebersihan mencoba mencari tahu tentang yang terjadi di rumahnya. Mereka pun menceritakan kalau Salini telah dibunuh oleh perampok. Air mata Gotse kembali menetes karena hari ini semua orang-orang yang ia cintai telah direnggut paksa oleh para pejabat rakus. Gotse mengakhiri ceritanya bersamaan dengan itu pasukan khusus kepolisian berhasil menemukan markas Gotse dan mulai menyerang mereka. Gotse mengatakan kepada Anand ia hanya ingin memberi keadilan kepada semua warga yang memiliki skill dan pendidikan yang baik untuk mendapatkan pekerjaan yang baik juga. Melihat kemarahan Gotse, para sandera mulai menelanjangi kesalahan para pejabat yang mencuci uang mereka dengan memberikan beberapa asetnya kepada para sandera tersebut untuk mengamankan posisinya. Markas Gotse pun dipasangi bom aktif hingga dalam hitungan detik gedung tersebut berhasil diledakkan. Namun mereka terkejut karena keberadaan Gotse masih bisa terlacak dan pindah ke tempat lain. Kini Gotse mendatangi kantor Menteri Dalam Negeri, menyerang mereka menggunakan bantuan drone. Semua sandera merasa senang ketika kepala pasukan intelijen datang ke gudang sebenarnya mereka ditahan. Namun salah satu anggota polisi melakukan kesalahan dan memencet tombol yang ada di meja tersebut hingga ledakan besar terjadi dan meledakkan gedung yang berisi semua sandera. Gotse yang telah berhasil melumpuhkan penjaga, ia menerobos masuk ke gedung tersebut dan memasang bom pada tubuhnya menuju ruangan Menteri Dalam Negeri yang tengah menyambut tamu-tamunya. Mereka terkejut melihat Gotse datang dengan peledak di tubuhnya. Gotse menyalahkan Menteri Dalam Negeri atas semua tindakan ini, namun Ajay Sarati membelanya dengan cepat, tapi tak kalah cepat ia langsung menembakkan satu peluru tepat di kepala Ajay hingga ia tewas. Gotse meminta anak buahnya memberikan flash disk yang berisi kejahatan Menteri Dalam Negeri kepada Vaisali. Gotse menelanjangi semua kesalahan Menteri Dalam Negeri yang tamak dan tidak memikirkan warga lain yang membutuhkan pekerjaan sesuai dengan pendidikannya hingga Gotse yang tidak bisa lagi menahan kemarahannya melempar peledak yang menempel pada tubuhnya dan langsung menekan tombol kendalinya hingga gedung tersebut hancur beserta isinya. Vaisali yang telah mendapatkan bukti tersebut meneruskan ke gubernur untuk lebih memperhatikan warganya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. గ్రాడ్యుయేట్స్కి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడమే. రబ్బర్ స్టాంప్ పవర్ ఏంటో చూపిస్తా. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Gotse. Kejadian ketamakan dari para pemimpin memang banyak terjadi di banyak negara ya sahabat, bukan hanya di India saja, mungkin negara yang sedang berkembang lainnya juga mengalami hal yang sama. Memang yang namanya harta itu selalu membutakan banyak orang, sehingga tidak peduli menyusahkan orang lain ataupun merugikan orang lain, yang penting keuntungan untuk pribadi didapatkan, maka apapun akan dilakukan. Padahal kita tahu apapun yang kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban ya sahabat. Kebaikan, keburukan semuanya nanti akan menuai hasilnya sendiri. Ketamakan akan membawa kecelakaan bagi para pelakunya. Semoga kita terhindar dari sikap-sikap yang sangat tercela seperti ini ya sahabat, dan mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi, sehat selalu dan wassalamualaikum.